Indonesia gelap ketika media sosial berubah menjadi ruang kegelisahan. Pernah nggak sih kalian bangun tidur, buka media sosial, terus tiba-tiba semua timeline isinya satu tagar yang sama? Indonesia gelap. Bukan cuma di Twitter, tapi juga Instagram, TikTok, bahkan sampai masuk ke grup-grup chat. Awalnya mungkin kita mikir, ini apaan sih? Mati lampu massal? Atau cuma tren baru yang sebentar lagi bakal hilang? Tapi makin kita scroll, makin banyak yang pakai tagar itu. Isinya macam-macam. Ada yang ngomongin ekonomi, ada yang bahas politik, ada juga yang sekedar curhat soal hidup yang makin susah. Rasanya kayak ada gelombang kegelisahan yang tiba-tiba meledak di internet dan semua orang ikut menyuarakannya. Dari mana semua ini berawal? Kalau ditelusuri, nggak ada satu momen spesifik yang bikin Indonesia hal. Tagar ini bukan kayak tren TikTok yang muncul karena satu video kocak terus semua orang ikutan. Ini lebih kayak akumulasi dari banyak hal yang udah lama dipendam orang-orang dan media sosial, jadi tempat mereka meluapkannya. Beberapa orang bilang ini berawal dari naiknya harga barang kebutuhan pokok yang bikin hidup makin berat. Yang lain nyambungin ini sama berita-berita politik yang katanya makin absurd. Ada juga yang ngerasa ini adalah simbol dari kondisi mental banyak orang yang mulai merasa gelap. Nggak tahu arah, nggak tahu harus gimana, cuma bisa curhat di internet sambil berharap ada yang dengerin. Tapi, nggak semua orang nanggepin ini dengan serius. Beberapa justru menganggap Indonesia gelap ini cuma tren doang, kayak tagar viral lainnya yang bakal hilang dalam hitungan hari. Besok juga ada yang baru, kata mereka. Tapi kalau beneran kayak gitu, kenapa banyak orang yang merasa terhubung dengan tagar ini? Lebih dari sekadar tren, media sosial udah sering banget jadi tempat curhat massal. Dari percuma lapor polisi, tolak ukuh, sampai mosi tidak percaya, semuanya lahir dari keresahan yang dirasakan banyak orang. Dan sekarang, Indonesia gelap seperti jadi kelanjutan dari semua itu, tapi dengan rasa yang lebih dalam, lebih suram. Di Twitter, banyak yang cerita soal pekerjaan yang makin sulit didapat, upah yang nggak sebanding sama biaya hidup, atau tekanan hidup yang terus bertambah. Di TikTok ada video-video estetik dengan latar lagu sendu, menampilkan pemandangan kota yang penuh kemacetan, gedung-gedung tinggi yang terasa dingin, atau sekadar wajah-wajah lelah yang tertangkap kamera. Yang bikin merinding, ini bukan cuma tentang satu kelompok orang aja. Dari mahasiswa, pekerja kantoran, sampai pedagang kecil, semua ikut berbicara. Seolah-olah ini bukan lagi soal satu masalah spesifik, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Perasaan bahwa kita semua sedang hidup dalam masa yang nggak pasti. Apakah ini cerminan realitas? Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia gelap memang mencerminkan kondisi nyata? Atau ini cuma efek dari doom scrolling yang bikin kita makin pesimis? Ada yang bilang, internet seringkali membesar-besarkan sesuatu. Kalau kita terus-menerus melihat berita buruk, kita bakal merasa dunia ini lebih buruk dari yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, kalau begitu, banyak orang merasakan hal yang sama. Apa itu berarti ada yang memang harus diperbaiki? Pemerintah dan media mulai menanggapi tren ini. Ada yang bilang bahwa kondisi nggak separah yang digambarkan di media sosial. Tapi di saat yang sama, nggak sedikit yang merasa bahwa suara mereka akhirnya mulai terdengar. Bahwa media sosial, dengan segala dramanya, tetap bisa jadi alat untuk menyuarakan sesuatu yang penting. Apa selanjutnya? Seperti tren lainnya, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, Indonesia gelap akan perlahan menghilang dari trending topics. Mungkin bakal ada tagar baru, isu baru, dan perhatian kita bakal beralih ke hal lain. Tapi pertanyaannya, apakah masalah yang diangkat di balik tagar ini juga bakal hilang? Atau kita cuma akan terus-terusan terjebak dalam siklus yang sama, melampiaskan keresahan di internet, berharap ada perubahan, tapi akhirnya kembali ke rutinitas yang sama? Mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah lebih dari sekadar nge-tweet atau bikin video. Kita bisa mulai ngobrol lebih banyak tentang ini di dunia nyata. Karena pada akhirnya, media sosial memang bisa menyuarakan sesuatu, tapi perubahan yang sebenarnya terjadi di luar layar. Jadi, menurut kalian, Indonesia ini cuma tren sesaat atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.